Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين إخواني في الدين, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kembali kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mensifati nikmat Allah tersebut dengan nikmat yang tak terhingga, yang tidak mampu untuk kita hitung. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi nikmat Allah itu banyak, tidak 1, 2, 3, dan nikmat yang tak terhingga. Dalam ilmu matematika hadirin, kita tahu ada jumlah yang banyak, ada 1 triliun. Namun itu tidak lebih banyak dari jumlah tak terhingga. Tak terhingga itu tidak ada ukurannya, banyak sekali. Begitulah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar yang selalu harus kita ingat, jadi Allah memerintahkan kepada manusia sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, ya Bani Israel, ya Bani Israel adkuru ni'matallahi alaikum, kata Allah, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Artinya Allah suka manusia mengingat nikmatnya. Ini adalah nikmat Allah, ini adalah karunia Allah, ini berasal dari Allah. Allah senang kalau kita selalu menyandarkan nikmat yang kita dapatkan kepada Allah. Sebagaimana juga dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat yang kalian dapatkan dari Allah melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kembali mengucapkan alhamdulillah, segala pujian hanyalah untuk Allah, seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat yang terbesar adalah nikmat Ramadan. Sehingga Ramadan ini adalah min fadlillah, di antara keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan karena Allah, Allah tidak berikan Ramadan untuk kita. Makanya kita wajib bergembira berdasarkan ayat yang sering kita baca, surah Yunus ayat 58. Apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul, katakan wahai Muhammad, disebabkan karena keutamaan dan rahmat Allah hendaknya kalian bergembira. Ramadan itu nikmat Allah, Ramadan itu keutamaan Allah, maka kita disuruh oleh Allah bergembira untuk menyambutnya. Huwa khairun mimma yajma'un. Apa yang kita sambut dengan kebahagiaan dari rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, mereka orang kafir dari kehidupan dunia yang sementara. Kemudian salam kepada Rasulullah SAW.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Insyaallah taala pada malam hari ini sebagaimana yang kami dapatkan informasi, kita akan mempelajari fikih ringkas atau al-fiqhul muyassar, fikih mudah yang berkaitan dengan ibadah siam atau ibadah puasa. Karena sudah tidak berapa lama lagi, tidak sampai 2 bulan. Karena sekarang kita sudah berada di akhir dari bulan Rajab. Artinya setelah bulan Rajab ini masuk Sya'ban. Ingat, di bulan Sya'ban adalah bulan terakhir kita untuk mengqadha atau mengganti atau membayar dari puasa kita yang ompong atau puasa kita yang tidak sempurna. Mungkin ada hutang puasa kita di tahun sebelumnya. Mungkin kita sakit atau safar atau istri kita kedatangan bulan ketika itu. Maka batas terakhir adalah di bulan Sya'ban. Karena kalau seandainya lewat bulan Sya'ban dulu kita bayar, maka kita wajib membayar kafarah setiap hari yang kita telah membayar hutang puasa kita. Sehari kita wajib mengganti untuk kembali mengqadhanya ma'al kafarah. Apa kafarahnya? Dengan memberikan makanan satu orang fakir miskin setiap puasa yang kita telah kita bayar. Sebagaimana yang dinyatakan ini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan ulama yang lainnya berdasarkan dalil yang mereka belajar. Ini dalilnya Allah mulia. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang puasa ini. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rabi'an. Jadi dalam kitab ini pembahasan tentang puasa adalah pada bab yang keempat. Yang keempat kita musyam. Jadi kitab yang dibahas pada bab ini tentang pembahasan asyam. Asyam itu bahasa Al-Quran, tapi telah diterjemahkan dengan bahasa kita puasa. Namun kalau kita kembalikan kepada historis asal kata puasa itu, coba Bapak cek di Google atau di referensi tentang sejarah kebahasa Indonesiaan. Puasa itu ternyata berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan ibadah orang Hindu sebelum Islam, yang mereka tidak makan juga. Maka untuk itu Pak, boleh saja kita memakai istilah puasa, namun yang lebih utama kita tidak mengatakan haram. Oh, ada orang bilang puasa tidak haram Pak, karena memang sudah menjadi kebiasaan dan orang Islam tidak lagi mengidentikan itu dengan ibadah Hindu karena kita sudah Muslim. Tapi tentu jauh lebih afdal, jauh lebih utama kalau kita menggunakan istilah Al-Quran. Seperti juga sembahyang, sholat juga diartikan sembahyang oleh sebagian masyarakat. Sementara kalau kita lihat historisnya, secara sejarah penamaan sembahyang itu juga berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan ritual umat Hindu zaman dahulu. Demikian juga istilah surga dan neraka itu juga diambil dari bahasa Sanskerta. Jadi bahasa Al-Qurannya apa? Puasa ini asyam, jamak, bentuk jamak ya, bentuk plural. Singularnya apa? Shaum. Kalau neraka apa? Nar. Lebih baik kita pakai istilah Al-Quran nar. Kalau surga, jannah. Jannah kita pakai istilah Al-Quran. Itu jauh lebih baik. Tapi kalau kita datang pakai surga, itu tidak apa-apa. Tidak boleh pulang kita terlalu lihat itu haram untuk pakai. Karena ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Walaupun sebelumnya merupakan bahasa orang Hindu yang menggunakan percakapan mereka dengan bahasa Sanskerta. Ini ya pembahasan tentang makna puasa menurut istilah secara etimologi bahasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita usia wa yashtamilu ala khamsati abwabin. Jadi pembahasan kita tentang kitab usia ini Pak mengandung ya 5 bab. Jadi pada pembahasan tentang puasa ada 5 bab pembahasan. Dan setiap babnya ada urutannya lagi, turunannya lagi. Ada poin-poin yang dibahas. Bab yang pertama, kita masuk pada bab yang pertama. Qala al-musannifu rahimahumullah jami'an. Berkata penulis yang semoga Allah rahmati mereka semua, wa nafa'ana bihi,
wa nafa'ana bihim. Karena penulis kitab Fiqh Muyassar ini Pak bukan satu orang, namun nukhbatun minal ulama, sekelompok para ulama. Ya. Wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darain. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu mereka, penulis kitab ini, dan juga mereka mendapatkan pahala fid darain, di alam dunia dan akhirat. Al-mas'alatul ula, kita masuk kepada masalah atau poin yang pertama pada bab ini. Ya, kita masuk bab yang pertama dulu baru poinnya ya. Al-babul awal, bab yang pertama fi muqaddimatis siyam. Jadi pembahasan pada bab yang pertama ini tentang pendahuluan yang berkaitan dengan as-siyam, atau terjemahan kita apa? Puasa. Wa fihi masail, ada beberapa poin pembahasan dalam bab yang pertama ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifus siyam, definisi as-siyam. Jadi kalau saya bilang as-siyam Pak, harus kita langsung poinnya apa makna as-siyam hari Rizki? Masya Allah. Wa bayanu arkani, dan pada pembahasan yang pertama ini juga membahas penjelasan tentang rukun-rukunnya. Jadi kita akan dijelaskan oleh penulis tentang apa pengertian as-siyam dan apa saja rukun-rukunnya. Ini penting Pak. Ini terkait dengan ilmu tentang as-siyam, karena kita akan melakukan siyam, saum, tidak berapa lama lagi, tidak sampai lagi 2 bulan. Sekarang tanggal berapa Rajab? Ahli 17 Rajab. Iya, Masya Allah. Jadi sekarang sudah di pertengahan kita, lewat juga ya. Sudah menjelang akhir Rajab. Artinya setelah Rajab bulan apa? Syaban, setelah Syaban Ramadan, tidak sampai lagi 2 bulan. Ya, sebulan beberapa belas hari lagi lah. Ini adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Awalan yang pertama, ta'rifuhu, definisi daripada as-siyam. As-siyamu fil lughah, as-siyam menurut bahasa artinya adalah al-imsak, al-imsaku 'ala syai'. Al-imsaku 'ala syai'. As-siyam dalam bahasa artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Maka kalau orang Arab ya, dia enggak ngomong itu katanya saum juga, siyam juga. Sebagaimana ucapan daripada ibunda Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, ketika Allah abadikan ucapannya dalam surah Maryam, inni nadartu lirrahmani, ya, sesungguhnya aku ya bernadar kepada Ar-Rahman, ya kan, untuk tidak berbicara. Maka tidak berbicara itu namanya dalam bahasa Arab ya saumul ya anil qaul atau saumul lisan, ya, dia berpuasa dari berbicara. Ya, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Ini surah Maryam ayat yang 26. Maryam berkata, sesungguhnya aku bernadar kepada Allah, untuk Ar-Rahman. Ini nama lain daripada Allah Asmaul Husna Ar-Rahman. Sawman, satu kali puasa. Namun puasa yang di sini artinya adalah falan ukallima al-yawma insiya, puasa dari ngomong. Sehingga aku tidak akan berbicara hari ini, satu hari ini, dengan seorang manusia. Jadi secara bahasa, saum itu artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Ya kan? Tidak ngomong itu saum juga, menahan diri dari berbicara. Ini saum menurut bahasa. Tentu yang kita amalkan bukan menurut bahasa ya, namun menurut syariat. Karena saum di sini berkaitan dengan syariat. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wa fi syar'i, dan menurut syariat arti siyam adalah al-imsaku 'anil akli wa syurbi,
menahan diri dari makan dan minum, wasail muftirati, dan seluruh yang membatalkan siam tersebut, ma'an niyati, yang didahului dengan niat, min tulu'il fajr sadiqi, mulai dari terbitnya fajar sadiq, yaitu masuknya waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, yakni masuknya waktu maghrib. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah makna daripada siyam itu Pak, menurut syariat. Ya, kalau bahasa kita puasa lah gitu ya. Jadi siyam itu adalah menahan diri dari apa? Dari setiap yang membatalkan, baik itu makan, minum, tapi tidak hanya makan, minum. Apa saja Pak yang membatalkan siyam itu selain makan, minum? Betul ya. Kemudian melakukan hubungan istri. Iya. Atau mengeluarkan air manis secara batal itu. Atau mohon maaf ya, istilah orang sekarang mastur. Iya, itu haram. Ya, dan membatalkan puasa. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ada ulama yang tidak mengatakan membatalkan puasa, ada memang, seperti Imam Asy-Syaukani. Jadi bukan Wahabi ya. Ini banyak orang menuduh Wahabi. Tidak ya. Jadi ada pendapat ulama. Karena beliau beralasan tidak ada dalil secara sharih, secara tekstual. Karena Imam Asy-Syaukani ini dalam beberapa pendapat fikih beliau terkadang terpengaruh oleh Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm ini Pak Zahiriyah, punya mazhab namanya mazhabuz Zahiri. Zahiri itu apa? Dia hanya berpegang pada tekstual. Maka tidak ada dalam Al-Quran Allah mengatakan masturbasi membatalkan puasa. Sehingga dia berfatwa masturbasi itu maksiat betul, dosa. Namun puasanya tidak batal. Bukan kata saya ini, bukan kata Yazid ya. Ini kata Imam Ibnu Hazm. Dan Imam Ibnu Hazm lah yang diikuti oleh mayoritas umat Indonesia tentang musik. Kenapa Bapak ketika Imam Ibnu Hazm mengatakan dalil tentang musik itu lemah, musik itu halal kata beliau, asalkan tidak ada zinanya, tidak ada maksiatnya, ada musik Islam. Itu Bapak pakai pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Sementara Imam Ibnu Hazm mengatakan onani tidak membatalkan puasa ya. Bapak bully, Bapak celah. Berarti Bapak itu ya tidak konsisten. Bahkan dibilang Imam Ibnu Hazm Wahabi. Padahal Wahabi bapak lainnya Imam Ibnu Hazm kapan? Muhammad bin Al-Wahhab yang dituduhkan sebagai pembawa mazhab Wahabi itu Pak lahir pada tahun 1100 berapa? Sedangkan Imam Ibnu Hazm lihat di Google ada biografi yang banyak ditulis di website ya. Itu sekitar tahun 800 Hijriah. Artinya belum lahir Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Ibnu Hazm sudah meninggal. Dituduh juga Wahabi. Imam Ibnu Hazm ini Wahabi. Padahal pendapatnya dipakai oleh orang-orang yang menuduh, seperti penghalalan musik. Ini hadirin yang dibilang. Padahal Imam empat mazhab semuanya mengharamkan alat musik. Imam Syafi'i dalam al-Ummiyah itu tidak dipakainya karena tidak sesuai dengan kebutuhan atau kecenderungan kesukaannya. Katanya mazhab Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i dipilihnya yang sesuai dengan seleranya. Kalau kunut baru pakai mazhab Syafi'i. Tapi kalau musik tidak dipakai, boleh musik itu. Alhamdulillah. Cadar juga. Cadar itu pendapat Imam Syafi'i. Lupa saya apakah itu qaulun jalil atau qaulun qadim. Dan Imam Syafi'i itu punya dua mazhab. Mazhab ketika beliau di Irak itu namanya qaulun qadim. Ketika beliau hijrah ke Mesir itu namanya qaulun jalil. Tapi dua-duanya pendapat Imam Syafi'i. Ya kan? Ada salah satu pendapat Imam Syafi'i itu mengatakan cadar itu wajib. Namun orang yang ngaku mazhab Syafi'i Pak, jangankan pakai cadar, bajunya ketat gitu. Subhanallah. Jadi pengakuan tidak sesuai dengan realita. Cuma kunut juga yang dipakai dari mazhab. Iya, ini hadirinnya Allah muliakan. Masalah musik tidak pakai mazhab Syafi'i. Masalah
zakat fitri juga. Imam Syafi'i tegas mengatakan orang yang berzakat fitri dengan uang batal, zakatnya tidak sah. Dia akan dianggap membayar zakat. Kata Imam Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang muhtamad, pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Tidak sah berzakat dengan uang. Oh enggak, kami dalam hal ini pakai pendapat Imam Abu Hanifah. Putar-putar dia, pindah mazhab dia. Demi apa? Ini mengikuti hawa nafsu, ya kan? Nah, itu. Jadi saya tak percaya dengan orang yang ngomong pada sapi. Karena alhamdulillah saya juga belajar pada sapi, Pak. Ditarik juga saya belajar gitu. Iya, karena namanya tidak sesuai. Mereka itu memakai mata sapi kalau sesuai dengan kehendak mereka, nafsu mereka. Kalau tidak sesuai, nanti dulu ya, pakai pindah ke mazhab lain. Katanya tidak boleh talfik. Apa itu talfik, Pak? Mencampur baurkan mazhab. Tapi mereka orang Syafi'i yang mencoba-cobakan mazhab. Imam Syafi'i pada mazhabnya beliau membenci sufi. Ya, kata Imam Syafi'i orang yang bertasawuf itu, ya paginya ya dia waras, sorenya dia sudah sendiri. Gendaki menurut saya Pak, ada datanya. Diriwayatkan perkataan beliau itu oleh Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i, seorang ulama Syafi'iyah juga, dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Nah, tapi mereka sangat gemar bertarekat, ya, bertasawuf. Tarekat Naqsbandiyah lah, Samaniyah lah, ya kan, Qadiriyah lah, banyak, Tijaniyah lah. Bahkan mereka membuat organisasi, ya, namanya Perkumpulan Tarekat yang Muktabar di Indonesia. Ada Imam Syafi'i Pak tidak pernah bertarekat, bertasawuf. Katanya mazhab Syafi'i. Ini dasarnya mana Pak? Yang mau Bapak klaim. Ini hadirin yang Allah muliakan. Iya, kembali kita kepada pembahasan kita. Karena penting juga kita sampaikan ini Pak, karena banyak orang di luar sana hadirin yang banyak mengaku-ngaku mazhab Syafi'i, tapi banyak dari mazhab Syafi'i yang tidak ditinggalkan. Maka baca bukunya Ustaz Firanda bahasa Indonesia yang judulnya Mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, kita lanjut ya. Yang kedua kita masuk pembahasan yang kedua, arkanuhu, rukun-rukun puasa. Jadi pengertiannya sudah kita pahami. Coba sebelum kita lanjutkan dengan minta Bang Daus, coba diulang lagi Bang Daus pengertian saum menurut syariat tadi apa? Asyam menurut syariat menahan diri dari makan minum dan segala sesuatu yang membatalkannya tersebut dari panjang solid sampai waktu maghrib. Masya Allah, ini mantap, Masya Allah. Jelas ya? Iya, iya. Jadi kita harus membiasakan mencatat, ya, supaya ilmu kita itu lengket. Karena Nabi mengatakan apa? Tulislah qayyidul ilma bil kitab. Walaupun hadis ini sebagai mengatakan lemah ya, namun maknanya sahih. Ya, ikatlah ilmu itu dengan tulisan ya. Sebagaimana engkau mengikat ontamu dengan tali. Dan ilmu itu ternyata lebih liar daripada onta. Kalau onta apa? Kalau kabur dia mudah kita cari lagi karena besar dia, kelihatan jelas ya. Tapi kalau ilmu enggak, ya kan, kalau kita nggak lupa lupa apa ya. Ada juga teman kita Pak yang semoga Allah yahdi, Allah yahdi, semoga Allah memberi daya ya. Pelajaran yang kemarin lupa, yang sekarang kita paham ya. Tapi alhamdulillah juga Pak, dan daripada tidak hadir sama sekali Pak. Ini ada berkah. Ini termasuk ngalam berkah yang disadari ini. Datang ke majelis ilmu ini termasuk ngalam berkah, bukan datang ke kuburan. Bukan nyium-nyium insan kuburan Pak kalau berkah. Datang ke majelis ilmu, datang ke masjid. Ke kuburan itu ingat kematian kita. Ya, boleh. Dan mendoakan orang yang meninggal. Bukan ke kuburan kita buat nyium-nyium kuburan, ngalam berkah di kuburan ada. Ini ada di Allah. Udah sampai kita bikin tour dan travel wisata religi ke makam-makam para wali. Subhanallah. Ada pula tour ya, dan travel yang mengatakan kepada kesyirikan. Tour dan travel syirik yang kita na'udzubillahi
Luar biasa Pak. Hari ini ya, kalau kita tidak mau diri kita bisa terkena juga dengan syubhat-syubhat yang seperti itu yang menyambar-nyambar, yang bisa memberikan pemahaman yang keliru terhadap Islam pada kita. Makanya kita mesti serius belajar Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah, ya, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in dan 4 imam mazhab. Jadi Ahlussunnah itu kan tidak hanya Imam Syafi'i aja pegangan kita, 4 imam mazhab sekali. Tentu yang sesuai dengan dalil. Kita mengikuti Imam Syafi'i karena kita pelajari dalilnya. Dan kita nggak boleh taklid. Apa kata Imam Syafi'i itulah kayak hadis, tidak boleh. Imam Syafi'i nanti marah. Karena kata Imam Syafi'i, kalau kau lihat pendapatku menyelisih Al-Quran dan Sunnah, buang pendapatku, kata dia. Iya, marah beliau. Bahkan Imam Ahmad mengatakan tidak halal bagi seseorang mengikuti pendapatku tanpa mengetahui apa dalilnya dari ucapan pendapatku itu. Jadi artinya haram, harus orang tahu apa alasan beliau. Kalau beliau tidak menggunakan hadis atau hadis yang lemah, kita tinggalkan. Karena Imam Syafi'i mengatakan, "Idza shahha hadis fa huwa madhhab." Kalau hadisnya sahih, itulah pendapat. Itulah madhab atau pendapat. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, kita kembali melanjutkan tentang rukun puasa atau rukun siam. Min khilali ta'rif siyam fil istilah, berdasarkan pengertian siam menurut istilah syariat tadi, yattadihu anna lahu ruknaini, yattadihu anna lahu ruknaini, menjadi jelas bagi kita bahwasanya siam itu punya 2 rukun asasaini yang pokok. Kedua rukun itu adalah al-awwal, yang pertama al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Itu rukun yang pertama, yaitu kita menahan diri dari segala yang membatalkan siam kita. Mulainya kapan, Bang? Mulainya masuk waktu subuh. Karena dalilnya banyak dari Al-Quran juga, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian, kata Allah. Boleh terus makan, terus minum, hatta yatabayyana lakum, sampai menjadi jelas bagi kalian apa Pak? Hatta yatabayyana lakum, ya, benang putih dari benang yang hitam. Apa itu? Minal fajri, dari waktu subuh. Hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, dari waktu subuh. Kemudian dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan, kulu washrabu hatta yu'adzina Abdullah ibnu Ummi Maktum. Makan dan minumlah kalian sampai azan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Siapa itu Abdullah ibnu Ummi Maktum? Azan yang kedua di waktu subuh. Jadi di masa Nabi itu waktu subuh ada 2 muazzin. Azan yang pertama Bilal bin Rabah. Azan yang pertama itu mengingatkan untuk sholat tahajud, sholat witir. Karena belum masuk waktu subuh. Azan yang pertama. Di azan yang kedua baru masuk waktu subuh. Siapa yang azannya? Siapa muadzinnya? Iya, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Maka Nabi mengatakan, makan dan minumlah kalian. Kapan batasannya? Setelah kalian melihat Abdullah ibnu Ummi Maktum azan. Itu dalil yang tegas, yang jelas, yang sharih. Adapun dalil, ya, kalau seandainya kalian masih minum, ya, sudah azan, ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Ya, maka tidak bisa dalil yang lemah dijadikan untuk menandingi dalil yang sahih. Itu dalil yang sahih. Maka Pak, walaupun sedikit kalau azan, tinggalkan itu. Tapi Pak Ustaz, ada Ustaz yang bilang ini, Ahlussunnah tidak fanatik dengan Ustaz apapun. Ya, Ahlussunnah fanatik dengan dalil. Dalilnya lemah ini tuh Pak, masa dipakai juga? Yang sahihnya apa? Kalau sudah azan, apapun yang ada di tangan, ya kan, yang nanti di tenggorokan pun, ya kan, jangan ditelan. Kalau sudah masuk waktu azan, ini hadirin yang Allah muliakan. Apa ya? Iya. Itu dalilnya lemah. Kalau seandainya kalian masih tergantung minumnya, masih ada air di gelas gitu ya. Kalau seperti itu masih banyak makanan pun, makanan lagi rasa dengan rasa.
Itu dalil lemah, jangan dipakai sebagai dalil untuk mengalahkan dalil yang kuat. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan dalam surah Al-Baqarah ini ayat 187, Allah mengatakan apa? Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam itu waktu subuh. Artinya kalau sudah waktu subuh tidak boleh lagi makanan minum. Tapi kalau ada ustaz ya, kalau seandainya suap itu tergantung hadisnya, maka makanlah, habiskanlah yang tergantung. Itu hadis dhaif. Paham ya? Ini hadirin yang dimuliakan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang rukun berpuasa. Jadi rukun siam atau puasa ada dua. Berdasarkan definisi puasa yang telah kita jelaskan tadi, yang pertama adalah al-imsak anil muftirat, menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa, makan, minum, bahas dan sengaja. Nanti akan kita bahas tentang pembatal puasa yang dijelaskan oleh penulis kitab ini. Kapan waktunya? Min tulu'il fajr, dari terbitnya waktu fajar, yakni waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, yakni waktu maghrib. Wa dalilu hadza rukni qauluhu ta'ala, dalil rukun yang pertama ini adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 187 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhun." Maka sekarang campurilah mereka, istri-istri kalian itu. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan atas kalian. Wa kulu washrabu, maka minumlah kalian, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad, sampai menjadi jelas bagi kalian benang yang putih, minal khaytil aswad, dari benang yang hitam, minal fajr. Itu adalah waktu masuknya waktu fajar. Thumma atimmus siyam, kemudian sempurnakanlah puasa kalian, saum kalian, ilal lail, sampai malam. Malam dalam istilah agama apa? Kapan mulainya waktu malam? Nah, masya Allah, yakni ketika masuk waktu maghrib, tenggelam sempurnanya matahari, maka itu sudah malam, sudah berpindah tanggal. Misalkan dari tanggal 17 Rajab, ya, ketika waktu masuk maghrib berubah menjadi 16 Rajab. Beda dengan Masehi, yang mana dalam penanggalan Masehi itu pertukaran hari atau tanggal, pergantian tanggal ketika jam 00. Kalau Islam tidak seperti itu, hadirin yang Allah muliakan. Maka untuk itu kita mesti tahu tentang penanggalan Islam. Jangan kalender Masri saja yang ada di rumah kita, Pak. Maka mesti kita beli kalender Hijriyah dan kita hafalkan anak-anak kita. Ya, mulai dari tanggal atau 6, mulai dari bulan 1 dan dari tahun Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu harus hafal kita, hadir. Ya, jangan kita hafal Januari, ya, Februari, Mars gitu ya. Jangan itu aja yang kita hafal. April ya. Ya. Coba ketika menghafal Hijriyah enggak hafal. Padahal, Pak, semua ibadah yang terkaitan dengan tanggal itu tanggal Hijriyah pedomannya. Contoh ibadah 3 hari di pertengahan bulan. Itu tanggal berapa itu? Itu bulan apa? Januari kan enggak. Itu setiap bulan Hijriyah. Bulan Muharram pertengahannya 13, 14. Ya, 13, 14, 15 Muharram itu ada nanti puasa Ayyamul Bid. Kemudian puasa Asyura itu tanggal berapa Bang Ijal? Sebelah Bang? Iya, sebelah apa? Muharram, iya. Iya. Naam. Kemudian puasa Arafah tanggal berapa Bang Ijal? Masya Allah. Masya Allah ya.
Harus dihafal kayaknya bulan-bulan itu ya. Karena semua ibadah puasa ya, ibadah apapun Pak yang terkait dengan tanggal penanggalan bulan-bulan itu semua diambil dari bulan. Iya. Tanda orang yang sudah balik itu adalah diantaranya Pak ya, telah berusia 15 tahun. Menurut tahun Hijriah. Karena ada orang yang sekarang usianya Pak 15 tahun. Tapi ketika dihitung dengan tanggal Hijriah itu 16 tahun. Karena pengalaman saya yang sering menggunakan aplikasi di internet Pak ya, yang bisa mengkonversi dari tanggal Hijriah ke tanggal dari tanggal Masehi ke tanggal Hijriah itu Pak. Banyak saya jumpai tanggal Hijriah itu lebih maju lagi 1 tahun. Jadi kalau Bapak sekarang umur Bapak di Masehi adalah 41, kalau dicek ke Hijriah sudah 42 itu. Coba dicek. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan ya. Iya. Ini fakta itu. Coba Bapak masuk ke aplikasi konversi ya. Dari tanggal atau dari bulan atau dari tahun Masehi ke tahun Hijriah, maka biasanya tahun Hijriah itu lebih 1 tahun. Abang kapan lahirnya menurut tanggal Hijriah Bang? Itu bisa dicek di Google Bang ya. Iya, konversikan, ada aplikasinya itu. Tinggal masuk ke kerja tanggal berapa, misalkan kita lahir tanggal 1 Januari 1972 misalkan. Konversikan itu ke tanggal Hijriah ada Pak. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Sehingga kita tahu Pak, berapa usia kita menurut perhitungan Islam. Ya kan? Iya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Baik. Jadi itu rukun yang pertama, Pak. Kemudian kata penulis wal muradu yang dimaksud bil khaitil abyad dengan benang putih, wal khaitil aswad dan benang hitam dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 187 ini adalah bayadun nahari wasawadul lail, yaitu putihnya siang, terangnya siang, wasawadul lail dan gelapnya atau hitamnya malam hari. Artinya ketika sudah menjadi jelas itu, maka waktu subuh telah masuk. Yang tadi yang gelap gulita di malam hari menjadi menerang, dia terang. Kalau kita lihat Pak, ada gambar bentuk fajar itu di langit kalau cuaca lagi bagus. Itu bisa ya. Kita lihat bentuk fajar itu. Namun fajar itu jangan tertipu, kita ada dua. Ada namanya al-fajrul kadhib ya. Fajar kadhib, fajar bohong. Dia seperti waktu subuh ya Pak, fajarnya itu panjang gitu ya. Tapi tiba-tiba dia hilang. Nah, tapi kalau fajar shadiq enggak. Kalau dia sudah hilang, biasanya terbit matahari setelahnya. Itu yang membedakan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua, asani yang kedua adalah an-niyatu niat. Kok niat yang kedua Ustaz ya? Ini tidak harus berurutan. Boleh juga kita bilang niat yang pertama. Tidak apa-apa. Tapi yang lebih cocok dan yang lebih tepat Pak, harus niat dulu ya kan. Masa sudah berpuasa baru berniat. Kalau puasa wajib, batal puasa kita. Puasa wajib, niat itu harus di malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah Pak. Kalau puasa sunnah, boleh niat di siang hari. Karena ada dalilnya. Rasul ketika bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan yang akan dimakan? Kata istrinya, ada kata duit. Ya. Tidak ada yang akan dibeli untuk memasak. Maka Nabi simpel aja, kalau seperti itu saya berpuasa. Bayangkan Pak, seorang presiden, Nabi itu tidak hanya pemimpin agama di masanya. Beliau juga pemimpin negara Islam di kota Madinah. Ternyata tidak ada yang makan. Pernah juga tidak makan. Pernah juga tidak ada yang dimasak. Ini luar biasa Nabi. Maka jangan kita banyak mengeluh Pak. Dikit-dikit mak, tidak ada niat duit lagi mak gitu ya. Jangan, ya. Sabar kita. Sebagaimana Nabi tidak makan aja Nabi sabar. Ya kan? Tidak pernah Nabi ya minta-minta. Ini hadirin yang Allah muliakan. Luar biasa contoh daripada Nabi. Beda dengan kita Pak ya. Iya. Kalau kita dikasih ujian itu sama Allah udahlah Pak ya. Iya, semua orang tahu gitu ya tentang kita.
Kalau bisa diviralkan, Ustaz Abu Faruk deketin duit lagi tuh, share itu ya. Alhamdulillah Pak, ya. Ustaz Abu Faruk ada masalah, ayo ya kan, beli motor baru untuk beliau, subhanallah. Tahu orang sekampung, ya kan? Kalau Nabi tidak, ini luar biasa. Ya. Kalaulah sahabat Nabi tahu Pak, pasti sahabat udah benar-benar ngapain kok nggak makan engkau Nabi, karena sahabat tidak tahu. Aisyah yang meriwayatkan hadis itu. Itu luar biasanya Nabi. Bagaimana Nabi itu Pak, ya apa namanya, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum ada apa-apanya, ya kan? Nabi nak makan, nak dimakan beda ketik. Dan Nabi harinya Nabi tahan dengan berpuasa. Maka jangan kita sedih hari ini kita dakati duit, jangan sedih. Nabi lebih parah lagi ujiannya, Pak. Ya kan? Ujian kemiskinan ini luar biasa. Tapi ternyata ada ujian yang lebih berat daripada ujian kemiskinan itu, Pak. Ujian kekayaan. Ya, ketika kita diuji dengan kemiskinan kita bisa taat, ya kan? Tapi kalau dikasih duit Pak sombong kita luar biasa. Ya, subhanallah. Sombong minta ampun, ya kan? Kita merasa kita lah yang hebat, kita punya segalanya. Melihat orang itu dengan apa Pak? Dengan mata yang wah, disalip orang dikit marah kita kan. Mobil kita ini bagus nih, masa ini yang nyalip ini mobil odong-odong ya. Kita bawa Fortuner ini misalkan gitu ya. Karena ini bawaan orang kaya seperti itu, hadirin yang Allah muliakan. Iya. Artinya ternyata ujian kemiskinan itu lebih ringan dibandingkan dengan ujian kekayaan. Namun dua-duanya ujian, Pak. Seluruh kehidupan kita ini diuji kita. Karena itulah yang telah Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita. Ya, siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Kaya ujian, punya jabatan tinggi juga ujian, punya bentuk cantik ujian juga, punya bentuk jelek ujian juga, Pak. Sabar nggak kita ketika dihina orang? Oh jelek kali, jangan kita marah-marah pula. Sampai ada orang, ya Allah engkau udah adil ya Allah, kenapa saya seperti ini? Si A itu cantik putih, nah, boleh. Sabar kita. Semuanya ujian dalam kehidupan ini. Ya kan, yang sehat ujian, yang sakit pun ujian, Pak. Ya. Semua kita diuji oleh Allah. Yang punya istri diuji dengan istrinya. Yang punya suami diuji dengan suaminya. Yang dekati suami juga diuji juga. Semuanya diuji rupanya, Pak. Hidup kita ini. Maka untuk itu kita banyak bersabar. Sabar kita. Ya dalam menghadapi kehidupan ini. Sampai kita menjumpai Allah. Sampai ajal kita dipisahkan dari nyawa kita dipisahkan dari tubuh kita. Menjumpai Allah dengan kesabaran. Sabar itu ternyata luar biasa. Iya kan? Pahala sabar itu tak terbatas. Innama kata Allah. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan Allah berikan pahala tanpa hisab, luar biasa. Kalau baca Al-Quran, Pak, pahalanya jelas ya. Satu huruf yang kita baca itu 10 pahalanya. Tapi kalau sabar, luar biasa. Sabar dalam kekayaan ada juga, Pak. Orang dikasih harta tapi dia sabar. Artinya apa? Dia sabar menggunakan hartanya di jalan Allah. Dia sabar mendapatkan hartanya dengan cara yang halal. Orang yang bersyukur dengan harta, cara mendapatkan harta dengan cara yang halal, dan dia keluarkan hartanya, dia habiskan hartanya dengan cara yang halal juga. Itu orang yang sabar dalam hartanya. Kemudian orang yang tidak punya harta, sabar. Ya itu terpaksa sabar lah, Pak ya. Macam lagi kita kata gitu. Mau nak mau harus sabar. Namun sabarnya dia dengan tidak mengeluh kepada Allah. Tidak bilang, ya Allah, kenapa lakukan ini ya Allah? Apa salah saya ya Allah? Allah sholat aku tiap hari. Kenapa masih miskin ya Allah? Ya kenapa? Nah itu itulah sabar, Pak. Karena Allah tahu. Kenapa kita itu, Pak, sebagian kita dikasih kemiskinan? Karena Allah tahu. Ini tidak beres nih kata Allah. Kalau dikasih kayu dikit langsung sombong ya anak. Udahlah miskin banyak. Berarti itu yang terbaik bagi kita. Demikian juga kita dikasih wajah pas-pasan. Allah tahu juga, Pak. Kalau dikasih kayak sarukan ini bahaya nih, lebih sombong daripada sarukan yang asli ini katanya. Iya. Ya kan nampak orang tuh jelek aja di matanya, dia aja yang ganteng dewean kan gitu. Maka alhamdulillah kita diberi wajah yang seperti ini, ya kan? Supaya kita bisa
bersabar. Dan juga bisa menambah pahala istri kita, Pak. Setiap lihat kita sabar, istri kita, ya Allah ya. Mudah-mudahan saya sabar menerima suami ini, ya Allah gitu ya. Kok bentuknya gini amat gitu ya. Iya. Jadi wajah kita yang seperti ini juga menjadi pahala bagi istri kita juga, sehingga istri kita bisa sabar menerima kekurangan kita. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Artinya setiap yang kita hadapi dalam kehidupan ini semuanya ujian, itu intinya. Siapa di antara kita yang bisa beramal yang lebih baik? Ya. Harta ujian, miskin ujian, ya. Jelek ujian juga. Ganteng ujian, namun siapa di antara mereka itu yang taat kepada Allah, itulah yang sukses. Iya kan? Yang kurus ujian juga, Pak. Saya punya teman ngeluh dia, Pak. Saya ini Ustaz, kan orang bilang kalau makan malam itu bisa naik berat badan. Saya makan terus malam, tak kurus. Iya, sementara ada teman kita yang gemuk, Pak, bikin kurus, ya Allah. Mesti juga kita. Yang gemuk bikin kurus, yang kurusnya pengen dan gemuk ya. Iya, ini hadirin. Jadi kalau kita ikuti dunia ini susah. Maka untuk itu kita ya terus memperbaiki amal. Karena orang yang memperbaiki amalah, orang yang beramal baiklah nanti yang sukses menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Sebagaimana ayat yang kita baca. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amalan. Al-Muluk ayat yang kedua. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Itu ukuran orang yang sukses menghadapi ujian Allah. Siapa yang paling banyak sholatnya, ya kan? Siapa yang paling bagus ibadahnya? Siapa yang paling ikhlas niatnya? Itulah nanti yang sukses menghadapi ya ujian hidup ini. Semua kita diuji hadirin. Ya belum tentu juga Pak, orang kaya yang punya uang banyak itu senang, belum tentu juga. Kadang mereka susah mikirkan uangnya, ya kan? Nak dibawa kemana lah uangnya? Kadang mereka nggak bisa tidur juga Pak ya, kena rasa suuzon, khawatir. Ini ya anak buah saya ini kaget dibawa kabur pula duit gitu. Nah, was-was terus deh Pak. Saya punya teman Pak, toke pupuk beliau. Sebelum hijrah ke Teblus saya ini susah Ustaz ya. Saya memang banyak anak buah, tapi saya selalu suuzon tuh. Saya selalu cemas Ustaz ya. Takutlah anak buah ini nak korupsi, nak ngambil duit, nak bawa kabur harta saya, ya kan? Sampai saya pakai sabu, ya kan? Itu pelampiasnya, Pak. Padahal duit itu banyak, tapi alhamdulillah setelah dia kenal Islam katanya kan, setelah tahu saya Islam yang benar itu, udah itu saya lupakan lagi. Tidak perlu kita pikirkan tentang dunia yang kita bawa Pak. Cuma 3 lembar pakaian. Sekaya-kayanya kita sekarang, semahal-mahalnya pakaian kita yang branded, ya kan? Ya kan? Ada juga branded yang tidak mahal Pak, BJ gitu. Tapi kalau branded yang asli itu yang nggak bekas itu, luar biasa harganya Pak, mahal betul ya kan? Nah, walaupun mahal pakaian kita Pak, yang kita bawa cuman pakaian yang murah, yang hanya 3 lembar, yang tidak jahit. Itu ternyata pakaian terakhir kita. Dan itu pun tidak selamanya Pak, karena ketika dibongkar kuburan habis itu ya, sudah dimakan ya cacing, pakaian itu udah lapuk pula dia. Yang tinggal hanyalah tulang belulang kita. Apa yang kita banggakan di dunia ini? Kalau akhirnya kita juga dimakan cacing, ya kan? Secantik-cantiknya artis Pak, segagah-gagahnya bintang film ya. Kalau mati juga dimakan cacing. Apa yang kita banggakan? Sekaya-kayanya Korun, setinggi-tingginya jabatan dan kekuasaan Fir'aun, ya mati juga ujung-ujungnya. Makanya Rasul mengatakan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian, dan orang yang paling baik persiapannya menuju kematian, bukan orang yang paling banyak duitnya enggak, atau orang yang paling miskin enggak. Karena ada juga orang miskin Pak yang sombong, ada juga. Itu lebih parah. Orang kaya sombong wajar, tapi bukan menurut agama. Bagi agama tidak wajar. Tapi dalam ilmu, dalam anggapan sosial masyarakat. Tapi kalau miskin, lah miskin sombong pula, tidak mau sholat pula, ya saya kesal. Apa yang diharapkan oleh bapak ini? Kalau di dunia kayaknya tidak ada harapan lagi ya. Iya, cuman gawe minta-minta, pas azan tidak mau juga sholat, ya Allah. Khawatir kita rugi dunia dan
akhirat. Kalau kita rugi dunia aja enggak apa-apa, Pak. Asalkan di akhirat kita sukses. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu taala alam, baik karena waktu juga. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini, Pak, bisa mengecas keimanan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ilmu kita. Mudah-mudahan ketika datang bulan puasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keimanan. Ini dua hal ini yang penting sekali, serta ilmu yang bermanfaat. Ilmu kita tentang puasa ini bisa kita amalkan ketika di bulan puasa nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang masalah waktu fajar. Iya boleh ya. Ini kalau kita kan sudah ada jadwal waktu sholat yang iya. Iya. Nah, apakah pemerintah itu menetapkan waktu berdasarkan yang hatta yang iya. Bisa menggunakan yang jelas antara dari atau patokan pedoman yang lain. Iya. Soalnya saya pernah mendengar di media bahwa jadwal sholat kita di wilayah Indonesia itu terlalu cepat gitu. Jadi yang fajar itu. Iya betul ya. Iya, Masya Allah, ini pertanyaan abang ini juga sudah pernah dibahas oleh para ustadz ya, seperti ustadz ini ada di YouTube ya, Ustadz Badrul Salam ya, beliau pernah meneliti langsung dengan beberapa teman ya, beberapa ikhwan gitu ya, ke tempat-tempat beberapa titik di Indonesia kayak di Papua gitu dan beberapa titik ya, memang ternyata betul Pak, waktu yang ada di masyarakat kita itu terlalu cepat gitu ya. Karena memang kalau saya lihat Pak di masjid-masjid umum lah biasanya itu ada istilahnya waktu sepanjang masa. Mana bisa itu? Artinya sepanjang masa itulah waktunya. Padahal dalam ilmu saya juga nggak paham sebenarnya ilmu falak, ilmu astronomi itu ya. Tapi menurut pakarnya gitu ya, itu selalu berubah dia. Makanya ada ormas ya di Indonesia ini, ormas Islam itu yang konsen juga membahas tentang waktu subuh, juga berkesimpulan waktu yang sesuai dengan waktu yang biasa masyarakat umum seperti waktu sholat sepanjang masa itu memang ini terkhusus untuk waktu subuh bang ya, itu memang terlalu cepat gitu. Maka untuk itu kalau kita DKM masjid ya, maka kita jarakkanlah 20 menit gitu ya, 20 menit atau 30 menit gitu Pak. Iya, sehingga kita keluar dari keraguan-raguan. Karena kalau kita sholat di luar waktu tidak sah. Karena rukun sholat itu, syarat sah sholat itu adalah dukhulul waktu, masuknya waktu. Jadi kalau kita sholat di luar waktu tidak sah, kaget sholat gitu kan gitu. Maka kalau di masjid yang dikelola oleh ikhwan-ikhwan kita yang sudah mengaji itu biasanya mereka ya tidak cepat iqamahnya. Diulur 15 menit, ya kan, ada yang 20 menit. Bahkan ada yang 30 menit. Sebagaimana juga di Saudi ya Bang ya. Kalau di Saudi Bang, kalau di Masjidil Haram setelah azan itu berapa menit Bang? 30 menit. Kalau menurut Bang Daus yang suka mengamatinya itu berapa menit? Hah? Oh iya. Kalau Abang amati 30 menit Bang ya. Ya, setelah azan yang kedua ini di Mekah ketika Abang umroh gitu. Kalau nggak salah 30 menit ya agak dijarakkan gitu. Iya. Wallahu taala alam bishawab. Kecuali kita memang bukan DKM Pak, susah juga kita. Iya kan? Nah, kita hanya mengikut ya apa aturan yang ada di masjid itu. Tapi seharusnya kalau kita mampu. Kan kalau kita belum punya masjid ya mau tidak mau kita mengikut yang ada. Mudah-mudahan saja ya kita sholat itu tidak
di luar waktu atau sebelum masuk waktu subuh. Kalau saya pribadi Pak, itu lebih mengutamakan sholat kalau waktu subuh ini Pak, di masjid yang lama iqomahnya. Nah, seperti itu. Ya wallahu taala alam bisawab. Kalau Bapak sholat di Riyadul Jannah ya, di Pekanbaru itu masjid teman-teman kita yang ngaji sunnah ya, itu masjid besar itu di Pekanbaru itu lama Pak. Iya, kalau nggak salah saya tuh mau 30 menit. Soalnya habis azan waktu subuh itu kami mandi dulu masih sempat kita, ya kan? Pas kita ke masjid itu orang masih sholat sunnah juga, lapang ya. Lihat apa namanya? RJ, Raudhatul Jannah, masjid Raudhatul Jannah yang di Pekanbaru itu, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kalau waktu maghrib, menurut ahli astronomi itu Pak, justru waktu maghrib kita nih terlalu lambat. Nah, iya. Ada saya pernah mendengar podcast, memang dia profesor doktor di bidang itu. Karena kita harus menyerahkan sesuatu pada aslinya, pada yang ahlinya gitu ya. Kalau saya kan bukan ahlinya juga dalam bidang itu ya. Artinya boleh kita menggunakan waktu yang ada tentang maghrib itu. Namun yang dipermasalahkan oleh pakar itu adalah waktu subuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, kalau kita betul-betul yakin. Tapi kan kita pun masih ragu juga kan gitu. Maka kita hilangkan keraguan-raguan itu Pak dengan mengambil keyakinan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sunnah itu ada Pak. Batas sahur Nabi dengan iqomah itu, maaf, dengan azan itu adalah seukuran 50 ayat. Ini kan kita bahas nanti. Jadi kalau 50 ayat kita baca itu tartil ya, itu memakan waktu 30 menit juga. Jadi Nabi pernah ditanya oleh sahabat, berapa lama jarak makan sahur yang sunnah itu dengan azan gitu ya, dengan azan subuh. Nah, makanya kemudian Nabi menjawab qadra khamsina ayatan. Seukuran engkau membaca 50 ayat. 50 ayat coba Bapak baca lama juga Pak. Iya kan? Nah, 50 ayat itu. Kalau Al-Baqarah aja Pak, itu mau berapa lembar itu? 50 ayat itu Pak. Nah, coba kita lihat ya surah Al-Baqarah. Iya. Nah, berapa halaman gitu? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 halaman. Berarti kalau 7 halaman, 7 bagi 2. Berarti 3 lembaran gitu. Iya. Itu waktu apa Pak? Waktu antara azan dengan makan sahurnya. Nah, jarak antara makan sahur dengan azan. Wallahu a'lam bishawab. Iya Bang ya. Iya boleh Bang ya, Masya Allah. Iya.
Ya. Ya, sebab dia bayar fidyah itu apa, Bang? Menyusui, ya. Taib. Jumhur ulama ya berfatwa ya bahwasanya wanita yang menyusui itu yang lebih afdol adalah dia mengqadha puasanya. Ketika dia sudah tidak menyusui lagi, dia qadha puasanya, ya kan? Nah, kemudian plus bayar fidyah, dua dia. Tapi ada pendapat sebagian ulama dan pendapat ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, kalau wanita itu adalah wanita yang terus-menerus berhalangan. Tahun ini menyusui, puasa ini kan tidak bisa dia puasa. Tahun depan hamil lagi dia. Karena mungkin aktif subur sekali dia ya, suaminya aktif juga kan gitu. Iya, tidak puasa lagi dia. Kan dia khawatir kalau puasa kaget mengganggu kehamilannya. Kemudian tahun depan menyusui lagi, hamil lagi, susah gitu ya. Nah, kalau seperti itu boleh hanya membayar fidyah saja. Tapi kalau seandainya dia wanita itu memang dia kasih jarak kehamilan ya kan. Nah, sekarang dia menyusui tahun sekarang, tidak puasa akan menyusui. Ya kan? Tapi ketika bulan Rajab, bulan Jumadil Ula itu dia sudah bebas. Nah, maka dia sudah boleh membayar utangnya itu. Dengan apa? Dengan mengqadhanya dan dengan apa? Membayar fidyah. Seperti itu. Kalau seandainya setelah bulan Ramadan itu dia sudah tidak menyusui lagi, sudah secara kesehatan sudah kuat dia, ya kan? Kemudian ada bulan masih panjang, belum masuk Ramadan yang berikutnya, masih ada jarak, maka yang lebih utama bagi dia adalah dia mengqadha puasanya, kemudian dia membayar fidyah juga. Ya wallahu alam bisawab. Ya, itu yang disebutkan oleh jumhur ulama yang saya baca dalam kitab-kitab fikih, wallahu alam bisawab. Ya. Kalau orang itu layak menerima, boleh. Tapi jangan itu tapi yang dikasih itu adalah orang makanannya lebih enak daripada yang mengasih fidyah gitu ya. Orang berduit dia. Makannya daging terus ya. Tapi carilah orang yang memang kesulitan dia. Untuk makan bepaya, kita kasih dia fidyah. Jadi kita membantu makannya. Itu yang lebih layak. Karena dalam hadis itu it'amul miskin. Ya, memberi makan orang miskin. Jadi yang dikasih itu orang miskin. Bukan mengasuh orang kaya gitu ya. Atau orang yang berduit. Miskin itu apa sih? Miskin itu definisinya Pak. Orang yang punya pemasukan, namun pemasukannya ya tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ya, dia punya pekerjaan iya, tapi pekerjaan itu kurang beli beras aja. Kurang, nggak beli lauk, kurang, itu miskin. Tapi kalau seandainya pemasukannya banyak, ya kan, rekeningnya juga ada, gitu, itu nggak miskin lagi Pak. Jangan dikasih zakat fitri dia. Ada pula kebiasaan masyarakat kan yai itu, kasih zakat fitri ya Allah. Zakat fitri itu kata Rasul itu aman lil masakin. Ngasih makan orang miskin. Enggak, yainya punya rekening Masya Allah gitu kan. Punya pondok. Itu salah itu Pak. Jadi fidyah juga. Fidyah itu it'amul miskin, memberi makan orang miskin. Jadi orang miskin betul yang dapat. Kalau enggak Pak, kaget orang itu ngambil hak orang miskin. Bahaya. Diterima juga fidyah padahal dia tidak berhak menerimanya. Nah gitu. Demikian juga orang penerima zakat fitri Pak. Itu orang miskin juga. Ya, jangan dikasih sama ustadz pula kan. Ustadz alhamdulillah Pak yang ada masukannya. Ya, jangan kasih dia. Tapi kalau zakat mal boleh. Kenapa? Masuk fi sabilillah. Kemal ada syariatnya, ada tuntunannya. Karena ustadz insya Allah juga berjuang di jalan Allah. Tapi zakat fitrah jangan. Ya, itu tidak pada tempatnya itu. Ya kan? Zakat fitrah itu secara khusus dalam hadis sahih Nabi mengatakan untuk memberi makan orang miskin. Demikian juga fidyah itu Bang ya. Nah, kalau satu orang itu memang miskin Bang layak, enggak apa-apa. Iya kan? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, fadhal ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, bisa diulangi lagi Bang ya. Soalnya ada yang miss call ya. Ya, ulang lagi Bang ya. Afwan ya. Mohon maaf ya. Ya, jadi ya, taib. Nah. Iya ya. Iya ya. Oh iya ya. Iya ya. Iya ya. Oh, Allah musta'an. Iya. Takut dibully Bang ya. Iya. 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 Iya ya. Segan lah Bang ya. Iya. Iya. Yang pertama, boleh jadi orang itu orang-orang jahil ya, orang tidak paham. Tapi kalau seandainya mereka itu orang yang paham agama, tahu tentang masalah pembatal-pembatal keislaman, mereka nggak akan mau mengatakan seperti itu. Karena kalau kita menjadikan agama sebagai bahan lelucon, ini dalam syariat kita Pak, ini termasuk istihza namanya. Istihza itu artinya apa Pak? Orang yang menjadikan agama sebagai bahan lelucon, sebagai tema stand up comedy. Agama itu kan lelucon itu. Yalah, tolong absen saya kagak dengan Tuhan ya. Nauzubillah. Ketawa lagi, oh ngakak ya kan? Nauzubillah. Dan itu adalah perbuatan orang munafik di masa Nabi ketika mereka mengejek sahabat Nabi, Pak. Dia bilang, sahabat Nabi pembaca Al-Quran itu, ya tidaklah kami melihat ada orang yang lebih besar perutnya gitu ya. Jadi sahabat Nabi pun dibilang perutnya besar, walaupun ada yang besar mungkin apa bolehlah kita mengejek fisik orang ya kan, perut orang gitu ya. Nah, kemudian yang paling penakut ya kan, itu adalah para pembaca Al-Quran itu ya kan, ketika bertempur katanya. Akhirnya disampaikan oleh Nabi, oleh sahabat ya, yang mendengar ucapan orang munafik itu. Maka turunlah ayat Al-Quran, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziun. Apakah dengan Allah, ayatnya, rasulnya kalian jadikan olokan, ejekan? Ya, qad kafartum. Maka kalian yang melakukan itu sungguh kalian telah kafir kata Allah. Jadi ini dalam surah At-Taubah. Sehingga ulama memasukkan menjadikan agama sebagai istihza, sebagai bahan untuk olokan, ini termasuk ya pembatal keislaman. Nauzubillah min dzalik. Tapi karena orang yang ngomong itu ada orang bodoh, tidak paham agama, boleh jadi mereka tetap muslim ya, tetap muslim, dan mereka tidak bisa kita kafirkan karena mereka bodoh. Diberi uzur karena bodoh. Nah, tapi kalau sempat yang ngomong itu kiai ya kan, ustadz, itu bahaya itu. Ya kan? Karena mereka tidak bodoh lagi. Mereka lah belajar ya kan. Hati-hati hadirin yang Allah muliakan, jangan kita jadikan agama sebagai bahan lelucon. Kalau ada orang yang seperti itu, ingatkan dengan lemah lembut ya. Akhi, mohon maaf ya. Kalau ingin bercanda cari tema lain selain agama gitu. Karena ini adalah dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada yang lain, Pak? Ya. Masih banyak tema kita bercanda tuh ya. Selain mengolok-olok agama. Nah, ada yang lain? Iya. Iya. Iya.
Iya, ayat itu ya tidak hanya untuk orang kafir ya. Namun untuk setiap orang yang punya sifat seperti itu. Tapi memang kebanyakan orang munafik dan orang kafir yang seperti itu ya kan. Tapi kalau ada orang yang ngakunya Islam ya kan, tapi hendak sholat, apa beda dengan orang yang ke gereja ya kan. Boleh jadi orang yang seperti itu juga akan menyesal dan minta dikembalikan. Qala Rabbir ju'uni kan. Tuhanku, kembalikan aku ke dunia untuk beramal soleh, mengerjakan amalan yang aku tinggalkan dahulu. Ya kan, aku tidak sholat, aku ingin kembali lagi ke dunia untuk sholat. Dahulu